Selamat sore, yang terhormat dosen auditing 2, Ibu Merin Tamdeliana Simbolon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosra Hirdiawan, nomor induk mahasiswa 29023700030. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya memberikan paparan guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah auditing 2 dengan dosen Ibu Merin Tamdeliana Simbolon. Untuk soal pertama, yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan audit plan, audit program, dan audit tersebut. Jelaskan hubungan ketiganya. Pertama yang dimaksud dengan audit plan adalah rencana kerja yang disusun oleh auditor sebelum melakukan proses audit. Adapun tujuan dari audit plan adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara sistematis dan struktur, serta dapat mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit plan mencangkup informasi seperti tujuan dan sasaran audit, termasuk audit, metode audit yang akan digunakan, jadwal audit, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit. Kemudian, untuk audit program adalah rencana kerja yang berisi daftar audit prosedur yang harus dilakukan oleh auditor dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran audit. Audit program disusun berdasarkan hasil evaluasi kontrol internal dan risiko audit yang telah dilakukan oleh auditor dalam audit plan. Audit program menentukan langkah-langkah spesifik, teknik, dan alat yang akan digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti dan dokumen yang diperlukan dalam proses audit. Kemudian, audit prosedur itu, audit prosedur adalah langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti dan dokumen yang diperlukan dalam proses audit. Audit prosedur dapat berupa tes substansi atau tes pengendalian tergantung pada jenis bukti yang ingin diperoleh oleh auditor. Kemudian, apakah hubungan ketiga istilah tersebut? Hubungan ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut. Audit plan merupakan rencana umum dalam pelaksanaan audit atau yang menjadi dasar bagi penyusunan audit program. Kemudian audit program merupakan rencana kerja rinci dalam pelaksanaan audit yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan audit prosedur. Dan audit prosedur merupakan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan audit yang menjadi alat bagi pengumpulan bukti dan dokumen dalam proses audit. Kemudian berikutnya, apa saja jenis-jenis bukti audit? Jenis-jenis bukti audit berdasarkan Larry F. Connet 2002 Auditing Audit Analysis Approach, 5th edition, dapat kita lihat berdasarkan keandalan bukti audit. Yang pertama adalah bukti fisik, yaitu bukti yang diperoleh dari pemeriksaan fisik, misalnya dari hasil pemeriksaan persediaan, pemeriksaan kas, observasi dari aktiva tetap. Bukti ini merupakan keberadaan dan kondisi objek yang diaudit. Yang kedua yaitu bukti konfirmasi. Bukti yang diperoleh dari tindakan konfirmasi terhadap pihak ketiga. Bukti ini dianggap lebih handal daripada bukti yang diperoleh dari perusahaan. Kemudian bukti dokumen, yaitu bukti yang diperoleh dari prosedur tracking, forging, dan inspeksi dokumen. Yang keempat, bukti matematis, yaitu bukti yang diperoleh dari pengujian matematis, seperti perkalian, penjumlahan, dan sebagainya. Bukti ini menunjukkan keakuratan dan konsistensi dalam perhitungan-perhitungan dalam laporan keuangan. Kemudian bukti analitis, yaitu bukti yang diperoleh dari prosedur analitis seperti analisis rasio, analisis tren, analisis varians, dan sebagainya. Bukti ini juga menunjukkan kewajaran dan logika dari angka-angka dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu bukti keterangan, yaitu bukti yang diperoleh dari wawancara, pernyataan, atau pernyataan lisan dari pihak-pihak yang terkait dengan audit. Bukti ini juga menunjukkan pemahaman dan penjelasan auditor terhadap hal yang diaudit. Dan dapat dilihat juga dari
most reliable sampai least reliable terkait dengan keandalan bukti audit. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan piutang usaha dan piutang non usaha. Piutang usaha dan piutang non usaha adalah dua jenis piutang yang berbeda. Pertama, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang non usaha adalah piutang yang timbul bukan karena penjualan barang atau jasa, tetapi karena transaksi lainnya. Contoh piutang usaha yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan yang membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan dengan syarat pembayaran di kemudian hari. Piutang usaha biasanya memiliki jangka waktu pelunasan yang singkat dan tidak ada bunga. Piutang usaha merupakan bagian dari aset lancar perusahaan dan termasuk dalam aktivitas operasional perusahaan. Kemudian untuk piutang non usaha contohnya yaitu tagihan perusahaan kepada karyawan yang meminjam uang dari perusahaan. Tagihan perusahaan kepada pemasok yang memberikan potongan harga, tagihan perusahaan kepada pemerintah yang berupa pajak penghasilan yang dibayar di muka, dan sebagainya. Piutang non usaha biasanya memiliki jangka waktu pelunasan yang panjang dan ada bunganya. Piutang non usaha dapat termasuk dalam aset lancar atau aset tidak lancar perusahaan tergantung dari jatuh temponya. Dan piutang non usaha termasuk dalam aktivitas investasi atau pendanaan perusahaan. Cek untuk soal nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan prosedur audit yang ditempuh oleh auditor untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kredit. Kemudian sebutkan juga nama-nama dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit dan jelaskan pula fungsinya masing-masing. Untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kredit, auditor harus melakukan beberapa prosedur audit, antara lain yaitu menguji kecukupan pengendalian internal terkait dengan pencatatan transaksi penjualan kredit, seperti otorisasi kredit, pengiriman barang, penagihan, dan rekonsiliasi utang. Kemudian melakukan pengujian substantif terhadap transaksi penjualan kredit yang dicatat dalam jurnal penjualan yang begitu besar, seperti menyusun dokumen pendukung, menguji kesesuaian harga dan diskon, menguji keterlambatan penagihan, dan melakukan konfirmasi piutang. Dan yang terakhir, melakukan pengujian analitis terhadap rasio-rasio yang berkaitan dengan penjualan kredit, seperti rasio piutang terhadap penjualan, rasio piutang terhadap aset lancar, rasio umur piutang, dan rasio pengisian piutang tak tertagih. Kemudian untuk dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit, itu adalah surat order pelanggan. Yang merupakan permintaan barang atau jasa oleh pelanggan kepada perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, sales order merupakan dokumen yang dibuat oleh perusahaan untuk jasa yang dipesan oleh pelanggan. Ya, fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi pesanan pelanggan dan sebagai otorisasi pengiriman barang. Kemudian yang ketiga yaitu surat persetujuan kredit. Merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian kredit untuk menyetujui atau menolak permintaan kredit dari pelanggan. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan pemberian kredit dan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Yang keempat, dokumen pengiriman barang, yaitu dokumen yang dibuat oleh bagian gudang atau pengiriman untuk menunjukkan barang atau jasa yang dikirim kepada pelanggan. Fungsinya yaitu untuk mentransfer kepemilikan barang atau jasa kepada pelanggan dan sebagai bukti pengirim. Kemudian untuk yang kelima yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian penagihan untuk menagih pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang dikirim. Fungsinya yaitu untuk menginformasikan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan dan sebagai bukti utang pelanggan. Kemudian untuk yang terakhir, kwitansi pembayaran. Merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian kasir untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas faktur penjualan. Fungsinya untuk mengakui penerimaan kas dari pelanggan dan sebagai bukti pembayaran.
Kemudian untuk soal terakhir, sebutkan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi terjadinya salah saji dalam tahapan catatan transaksi penjualan kredit. Aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi terjadinya salah saji dalam tahap pencatatan transaksi penjualan kredit meliputi penggunaan surat order penjualan yang diotorisasi, yaitu maksudnya setiap penjualan harus menggunakan surat order yang telah diotorisasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan telah melalui proses persetujuan yang tepat. Kemudian pemeriksaan otorisasi kredit. Fungsi memberi otorisasi kredit harus mengecek semua pelanggan baru dan memastikan bahwa mereka ada di daftar pelanggan yang telah disetujui. Yang ketiga, pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi ini penting untuk memisahkan tanggung jawab antara staf yang menangani penerimaan pesanan, pengiriman barang, pencatatan penjualan, dan penerimaan pembayaran. Pemisahan ini membantu mencegah konflik kepentingan dan potensi kecurangan. Selanjutnya, pengujian rincian saldo piutang usaha. Auditor harus merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, memenuhi 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha, termasuk kebenaran jumlah piutang, penambahan yang benar dan kesesuaian dengan buku besar umum. Selanjutnya, evaluasi metode pencatatan faktur. Metode pencatatan faktur oleh klien harus dievaluasi untuk memperoleh pemisahan batas penjualan yang dapat diandalkan. Ini termasuk verifikasi nomor dokumen pengiriman untuk pengiriman terakhir pada akhir periode dan membandingkannya dengan penjualan yang tercatat. Yang terakhir, pengendalian internal atas dokumen dan catatan. Memastikan bahwa semua dokumen seperti dokumen pemesanan pelanggan, pemesanan penjual, pengiriman faktur penjualan, daftar harga yang diotorisasi, transaksi penjualan, dan jumlah penjualan dijaga dengan baik dan digunakan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan mengimplementasikan aktivitas pengendalian ini, harap auditor dapat membantu organisasi dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan transaksi penjualan kredit. Sekian jawaban soal ujian tengah semester. Saya mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Terima kasih.